warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana kami akan menjelaskan beberapa topik pembahasan yang akan dibawakan pada video ini, yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi, kedua, laporan keuangan, ketiga, siklus akuntansi, dan yang keempat, akuntansi perusahaan dagang. Sebelum saya membacakan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu dari saya Jumadil, Hawadiluna Ilhamia, Syukur N, Angelika Safitri. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan materinya. Dan masuk ke pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam cara organisasi menjalankan kegiatan bisnis, termasuk dalam bidang akuntansi. Salah satu wujud dari integrasi antara teknologi informasi dan proses akuntansi adalah sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi keuangan serta informasi operasional lainnya guna mendukung pengambilan keputusan manajerial dan pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional, meningkatkan pengendalian internal, serta mempercepat proses pelaporan keuangan. Saat ini, organisasi dituntut untuk mampu merespon perubahan pasar dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing baik bagi perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah. Penggunaan sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan produksi dan pemasaran dalam satu sistem yang terhubung. Untuk selanjutnya yang akan membacakan materinya adalah teman kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelika Safitri dengan NIM PBH 240050. Sini saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang relevan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Secara sederhana, sistem informasi akuntansi adalah gabungan antara prosedur akuntansi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data keuangan perusahaan agar dapat disajikan dalam bentuk laporan yang bermanfaat. Setelah sistem informasi akuntansi ada laporan keuangan. Di sini laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendataan, pendapatan, beban, dan atau laba rugi bersih perusahaan selama periode tertentu, misalnya sebulan, kuartal, atau setahun. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contoh soalnya, PT ABC, laporan laba rugi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Pendapatan penjualan 500 juta, harga pokok penjualan 300 juta. Laba kotornya 200 juta, beban operasional 100 juta, laba bersihnya 100 juta. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet, menyajikan aset, liabilitas atau kewajiban dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Aset sama dengan liabilitas dan ditambah ekuitas. Contoh soalnya, PT Surya Abadi, aset terdiri dari kas 45 juta, piutang usaha sama dengan 25 juta, persediaan sama dengan 30 juta, peralatan yang dikurangi akumulasi penyusutan sama dengan 100 juta dikurang 20 juta sama dengan 80 juta. Total aset sama dengan
45 juta ditambah 25 juta ditambah 30 juta ditambah 80 juta sama dengan 180 juta. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement, menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari kegiatan opsional, investasi, dan pendanaan perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Dan yang terakhir, pencatatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement, memberikan penjelasan lebih rinci dan detail mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan selama periode akuntansi tertentu. Siklus ini dimulai dari identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Siklus akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau Generally Accepted Accounting Principle atau disingkat GAAP, atau standar akuntansi lainnya. Menurut Harnanto 2002, siklus akuntansi yang lengkap memiliki 11 tahapan, di mana 2 urutan terakhir bersifat opsional. Alur dalam siklus akuntansi yang benar setelah tahap entry adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syukur N dengan NIK PBH 240055. Di sini saya akan menjelaskan 11 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Kedua, analisis transaksi. Ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Keempat, posting buku besar. Kelima, penyusunan neraca saldo. Keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Kedelapan, penyusunan laporan keuangan. 9, penyusunan jurnal penutup. 10, penyusunan neraca saldo setelah penutup. Terakhir, ke-11, penyusunan jurnal pembalik. Selanjutnya, akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk fisik barang. Perusahaan dagang merupakan sebuah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya berupa penjualan serta penawaran produk. Jenis produk ini seperti barang setengah jadi, bahan baku, hingga barang jadi. Barang-barang ini bisa hasil dari pertanian, hutan, perkebunan, serta industri pengolahan. Aktivitas perusahaan dagang dimulai dari membeli, menyimpan, hingga menjual kembali produk dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Baik, di sini melanjutkan pemateri yang sebelumnya dibacakan teman saya. Nama saya Wadi Aulia Luna Ilhamia dengan NIM PBH 240056. Di sini, siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dengan analisis bukti transaksi. Dibuat dan diterima lalu dicatat dalam jurnal umum, jurnal khusus, dipindahkan ke buku besar, disusun dalam neraca saldo, disesuaikan menggunakan jurnal penyesuaian, diikhtiarkan dalam kertas kerja, dilaporkan dalam bentuk neraca saldo disesuaikan, ditutup menggunakan jurnal penutup, dirangkum dalam neraca saldo setelah ditutup buku, dibalik menggunakan jurnal pembalik. Bukti transaksi juga dicatat langsung ke buku besar pembantu, tetapi buku besar pembantu saldo harus sama dengan saldo yang berada di buku besar. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang.
Ada 4 ciri dari perusahaan dagang ini. Berikut diantaranya. Yang pertama, asal pendapatan utama perusahaan ialah penjualan barang dagang. Kedua, biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual serta biaya usaha-usaha lainnya. Ketiga, tujuan dari jenis perusahaan dagang ini yaitu mencari keuntungan dari penjualan barang dagang dengan memberikan harga lebih tinggi dibanding harga beli. Keempat, ada akun persediaan barang dagang di dalam akuntansi perusahaan. Nah, dari kesimpulan pembahasan kali ini atau materi yang kami bahas, sistem informasi akuntansi atau yang disebut CIA merupakan bagian penting dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk menangani semua aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal, pengambilan keputusan manajerial, dan penyedia data keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan ini terdiri atas laporan laba rugi, neraca, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas yang semuanya disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Semua laporan keuangan tersebut disusun melalui suatu rangkaian proses sistematis yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus dimulai dari pengumpulan bukti pencatatan dalam jurnal yang tadi saya paparkan. Kedua, dan yang terakhir, dalam konteks perusahaan dagang, akuntansi memiliki karakteristik khusus karena perusahaan jenis ini berfokus pada kegiatan jual beli barang dagang tanpa pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, sistem akuntansi perusahaan dagang mencakup akun tambahan seperti persediaan barang dagang, penjualan, pembelian, retur penjualan atau pembelian, HPP atau yang disebut harga pokok penjualan. Dengan demikian, akuntansi dengan sistem informasinya menjadi kerangka kerja penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Melalui akuntansi, perusahaan mampu menyusun laporan yang dapat dipercaya, mengevaluasi kinerja, mengontrol aktivitas bisnis, serta membuat keputusan ekonomi yang tepat dan strategis. CIA menjamin integrasi proses tersebut secara efisien dan akurat, khususnya dalam perusahaan dagang yang memiliki volume transaksi tinggi dan kompleksitas yang cukup besar. Itu saja yang kami bisa paparkan dari kelompok 8. Bila ada salah kata dalam penyebutan, wabillahi wa taufiq walhidayah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.